Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Luisa Cilalahi dengan NIM 2101011810, Grup E, Semester 2, Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori behaviorisme adalah sebuah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang bisa diamati dan adanya stimulus yang mengontrolnya. Teori behavioristik juga berarti perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Kelebihan teori behavioristik. 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. 2. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan untuk belajar mandiri. 3. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai. 3. Mampu membentuk satu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan yang negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. 4. Dengan melalui penggulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Belajar menurut teori kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi-informasi, dan aspek kejiwaan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kelebihan teori kognitif. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pelajaran yang membosankan. Kelemahan teori belajar kognitif. Yang pertama, bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus dan respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran kelas. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan sebuah teori yang mengutamakan proses belajar, bukan pada hasil belajar. Yang kedua, kelemahan teori humanistik. 1. Siswa kurang menyadari dan memahami akar potensi dirinya, sehingga mempunyai kemungkinan untuk tertinggal dalam proses belajar. 2. Pendekatan yang berfokus pada pihak pilihan mungkin tidak akan belajar lancar untuk siswa yang membutuhkan sebuah struktur dalam belajar efektif. Belajar konstruktivistik secara umum adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Teori kecerdasan majemuk adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di abad akhir ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini.